Ibu Pertiwi, Popo Angkoso, bumi adalah ibu dan langit adalah bapak. Tanah Jawa selalu menyimpan dan menjaga keluhuran tradisinya. Tradisi merupakan jati diri yang harus benar dijaga, tak boleh mati. Tedaksiten yang berarti menginjak tanah adalah ritual yang dilakukan turun-temurun di tanah Jawa. Ritual ini dilakukan oleh seorang bayi yang baru belajar berjalan, bertujuan untuk mengenalkan alam, mengekspresikan rasa syukur, dan sebagai penghormatan kepada bumi. Tempat kaki berpijak. Setiap budaya memiliki cara tersendiri dalam memaknai kehidupan manusia. Di tanah Jawa ada sebuah tradisi yang penuh makna dan simbol, yaitu Tedak Sinten. Merupakan sebuah adat yang dilakukan saat seorang anak berusia 7 bulan dalam hitungan Jawa. Sebelum memulai upacara tradisi Tedak Sinten, memang selalu diawali dengan doa bersama, dan itu bukan tanpa alasan. Doa dalam tradisi ini memiliki makna spiritual dan sosial yang sangat dalam bagi masyarakat Jawa. Berikut penjelasan maknanya. Yang pertama, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan. Doa menjadi wujud rasa syukur orang tua kepada Tuhan atas kesehatan dan pertumbuhan anak sampai tahap itu. Orang Jawa meyakini setiap perkembangan anak adalah anugerah ilahi. Jadi, doa adalah cara mereka berterima kasih dan memohon keberkahan di tahap berikutnya kepada Tuhan. Lalu juga bisa sebagai permohonan perlindungan. Doa juga menjadi bentuk permohonan agar anak dijauhkan dari mara bahaya dan pengaruh buruk, baik secara fisik maupun spiritual. Dalam masyarakat tradisional, doa dipercaya dapat menjadi payung gaib yang melindungi anak selama menjalani kehidupan di dunia. Yang selanjutnya, sebagai perekat sosial. Selain makna religius, doa di awal juga menjadi momen kebersamaan. Ketika keluarga dan tetangga berkumpul untuk berdoa bersama, muncul rasa guyub, rukun, dan solidaritas. Itu merupakan nilai penting dalam budaya Jawa, menjadikan doa tidak hanya menghubungkan manusia dengan Tuhan, tetapi juga manusia dengan sesamanya. Dimulainya doa ini sebelum memulai tradisi Tedak Sinten, doa memiliki makna antropologis. Makna antropologis yang diambil dari Clifford Geertz, yang merupakan perspektif dari antropologi simbolik. Doa dalam Tedak Sinten adalah simbol komunikasi antara dunia spiritual dan dunia sosial. Ini menandakan bahwa kehidupan manusia Jawa selalu berada dalam hubungan yang harmonis dengan kekuatan yang lebih tinggi, alam, dan sesama manusia. Dengan demikian, doa bukan sekedar ritual, tetapi juga bisa menjadikan bahasa budaya untuk menyatukan makna hidup, harapan, dan rasa syukur. Jadi, doa sebelum dimulainya tradisi Tedak Sinten ini bukan hanya tradisi sebagai formalitas, tetapi merupakan inti dari makna budaya itu sendiri. Merupakan sebuah bentuk syukur, permohonan, penyucian, dan penghubung antara manusia, Tuhan, serta masyarakat.
Lalu setelah selesai membaca doa, dilanjutkan dengan bayi menginjak piring atau tanah. Secara tradisional, anak turun tanah akan menginjak alas tanah, jadah, atau beras yang diletakkan di atas tampah atau piring besar. Ini merupakan simbol bahwa anak sudah berpijak di bumi dan siap menjalani kehidupan di dunia. Beras atau jadah melambangkan kemakmuran dan rezeki, sementara tanah melambangkan asal dan tujuan hidup manusia. Namun makna utamanya bukan pada benda yang diinjak, tetapi pada tindakan simbolis menapakkan kaki ke bumi. Tetapi dalam konteks sekarang, terutama di perkotaan, banyak keluarga yang tidak lagi menggunakan tanah atau piring berisi sesaji. Karena pertimbangan kebersihan, kepraktisannya, atau tempatnya di dalam rumah, atau bukan pada halaman. Pemahaman simbolik yang tetap dijaga meski medianya berbeda. Jadi, jika anak hanya menapak kaki pada lantai atau tangga rumah, maknanya tidak akan hilang. Yang terpenting adalah niat dan simbol menapak bumi, bahwa anak mulai mengenal dunia nyata dan siap menjalani kehidupannya. Selanjutnya, anak dimasukkan ke dalam kurungan ayam yang berisikan benda-benda seperti buku, uang, cermin, alat tulis, dan mainan. Dari benda yang diambil tersebut dipercaya menjadi simbol minat dan masa depan bagi seorang anak. Sementara itu, anak dimasukkan ke dalam kurungan seperti kurungan ayam. Maknanya memiliki simbol dunia atau kehidupan yang akan dijalani oleh anak, semacam miniatur kehidupan. Tetapi boleh saja tanpa kurungan, terutama jika tempatnya sempit atau ingin versi modern. Yang terpenting adalah makna simboliknya tetap. Anak mulai mengenal dunia dan orang tua memberi doa serta makna pilihan hidup. Sebagai pihak penutup, pihak keluarga melakukan sebar uang atau yang bisa disebut sebagai udik-udikan. Tradisi sebar uang atau udik-udikan ini biasanya menaburkan uang logam yang dicampur dengan beras kuning kepada anak-anak atau tamu yang hadir. Sebaran uang tersebut bukan hanya sekedar bagi-bagi uang, tetapi mengandung makna dan filosofis yang kuat, yaitu memiliki simbol sedekah dan rasa syukur, dan sebagai simbol rezeki yang mengalir, serta kehidupan sosial dan kedermawanan. Dari prosesi sebar uang itu memiliki perspektif antropologi budaya, yaitu mencerminkan beberapa hal penting, yaitu ritual solidaritas sosial dengan mempererat hubungan antara keluarga yang punya hajat dengan masyarakat sekitarnya. Lalu ada redistribusi simbolik, harta dibagikan kepada masyarakat untuk menciptakan keseimbangan sosial dalam sistem budaya Jawa. Kemudian ada ekspresi nilai gotong royong dan berbagi. Ini menggambarkan budaya Jawa yang menekankan pentingnya kebersamaan dan kesejahteraan bersama. Nah, jika uang itu disebarkan, lalu orang-orang saling berebutan, bukankah itu bisa menimbulkan kesan tidak sopan atau tidak etis? Nah, jawabannya dari sudut pandang modern dan etika sosial masa kini. Ya, secara tampak luar bisa terlihat seperti tidak tertib atau tidak empati. Tetapi jika dilihat dari perspektif budaya dan antropologi Jawa, sebenarnya ada makna yang jauh lebih dalam di balik tindakan itu. Dengan cara pandang modern yang menilai sesuatu dari aspek etika, keteraturan, dan sopan santun sosial, dan dengan cara pandang budaya tradisional yang melihat tindakan simbolik berdasarkan nilai, makna, dan konteks sosialnya. Lalu, rebutan uang di sini bukan karena keserakahan, tetapi karena memiliki nilai sosial di balik rebutan uang tersebut, memiliki makna kebersamaan dan keceriaan. Semua bisa ikut tertawa, anak-anak bahagia, orang dewasa pun bisa menikmati suasananya. Sebagai simbol rezeki yang harus diusahakan, menggambarkan kehidupan yang penuh perjuangan, bahwa untuk mendapatkan sesuatu perlu usaha dan keberuntungan. Lalu ada rasa syukur kolektif. Keluarga yang punya hajat berbagi dengan lingkungan sebagai tanda syukur atas tumbuh kembang anaknya. Setelah semua prosesi selesai, keluarga yang mempunyai hajat membagikan makanan seperti urap atau bubur kepada para tamu. Makanan ini bukan hanya sekedar sebagai jamuan, tetapi sebagai simbol rasa syukur dan doa agar anak tumbuh subur, sehat, dan panjang umur. Dalam pandangan antropologi, tradisi makan bersama mencerminkan nilai